Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah 142 sampai 145 insyaallah taala. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Sayaqul yaitu akan berkata as-sufaha. As-sufaha jamak dari safih yaitu al-juhal. Di sufaha itu ada sufaha fid din. Safah itu ada safah fid din, ada safah fi at-tasarruf. Ya. Safah fid din dan safah fi at-tasarruf. Safah itu kebodohan, ya. Kebodohan, dia tidak mengerti tentang masalah agama atau tidak mengamalkan apa yang menjadi kewajibannya dan justru melakukan apa yang haram, maka itu disebut safah, kebodohan. Fid din, dalam beragama. Ada juga safah fi at-tasarruf. Safah fi at-tasarruf ini yaitu bodoh dalam berkelakuan atau tidak cakap dalam berkelakuan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tu'tus sufaha'a wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Di surat An-Nisa.
janganlah kalian berikan kepada orang-orang safih harta-harta kalian. Dan safih dalam di surat An-Nisa khilaf di antara ulama. Kalau misalnya di sayaqulus sufaha di sini minan nas, sufaha di sini sufaha fid din, bukan sufaha fit tasarruf. Tapi kalau misalnya dalam An-Nisa as-sufaha tersebut yang lebih rajih adalah sufaha fit tasarruf. Sufaha fid din itu berarti sama dengan orang-orang fasik. Ya wala tutus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang sufaha. Yaitu orang-orang yang sufaha fit tasarruf. Orang yang tidak cakap dalam berkelakuan dengan hartanya. Termasuk di dalamnya adalah musrif dan mubadzir. Itu sufaha fit tasarruf. Termasuk di dalamnya adalah yaitu as-sibyan, anak-anak kecil. Maka ini sufaha fit tasarruf. Maka sebagian ulama mengatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil karena mereka sufaha. Ya. Tapi di ayat ini saya yaqul sufaha yaitu juhal dari segi ad-din. Ya. Minan nas, yang dimaksud di sini adalah al-yahud wal musyrikin. Maka boleh dikatakan seluruh dari orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka adalah sufaha. Karena mereka tidak memiliki kebaikan dalam beragama. Saya yaqulu sufaha minan nas, apa yang akan mereka katakan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih yang membuat ayu syai'in Nabi sarfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an qiblatihim allati kanu 'alaiha ala istiqbaliha fi shalah. Karena ini berkaitan dengan apa? Tahwil al-qiblah. Berkaitan dengan tahwil al-qiblah. Pada masa periode Makkah, qiblah itu bisa dijamak, yaitu Baitul Maqdis dan juga Ka'bah. Maka Nabi SAW salat menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tetapi ketika hijrah ke Madinah terjadi imtihan, ujian, karena tidak memungkinkan untuk menjamak dua kiblat tersebut. Maka kiblat ketika itu masih syariatnya ke Baitul Maqdis, yang mana itu selaras dengan orang-orang Yahudi. Kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Adapun orang Nasrani, kiblat mereka ke arah di mana Yesus menurut mereka disalib. Nah, kiblat orang-orang Muslim di awal periode Madinah ke Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah SAW kalbunya itu lebih condong ingin kiblatnya ke arah Makkah. Makanya nanti akan qad nara taqalluba wajhika fis sama, nanti akan dijelaskan. Maka terjadi apa ya? Keinginan Nabi SAW kiblat itu ke Makkah, ke Ka'bah. Namun syariat ini masih kiblatnya ke Baitul Maqdis. Taib, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh kiblat atau menjadikan ayat syariat tahwil qiblah namanya. Yaitu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis akhirnya menuju ke Ka'bah. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikun mereka kemudian menggosipi orang-orang muslimin, terutama Nabi Muhammad SAW. Ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa coba yang membuat Nabi dan orang mukminin ini tidak konsisten dalam berkiblat? Sekarang istiqbal salahnya malah berubah. Tadinya kan Baitul Maqdis. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini sebelumnya dikatakan dalam tafsir Al-Jalalain wal ityanu bisin sayaqulu ada sin ad-dallati 'ala al-istiqbali min al-ikhbar bil ghaib. Sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar bahwasanya nanti ketika terjadi tahwil qiblah, orang-orang yang mujrimun ini, orang-orang sufaha ini, mereka akan mengkritisi kamu wahai Muhammad, mengkritisi kalian wahai kaum muslimin. Ya, ini pengkhabaran terhadap hal yang gaib yang akan datang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bantahannya adalah qul, katakan kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib.
Al-Masyriq dan Maghrib itu milik Allah. Al-Masyriq, ya, timur dan barat itu milik Allah. Ay al-jihatu kulluha, yaitu al-jihad kulluha, ya, seluruh dari arah itu milik Allah. Fa ya'muru bitawajjuhi ila ayyi jihatin sya'. Terserah Allah mau memerintahkan untuk menghadap kemana dalam urusan kiblat. Terserah Allah. La i'tirada alaih. Tidak pantas untuk dilawan atau apa ya? I'tirad artinya apa? Dibantah atau dilawan. Terserah Allah karena itu milik Allah, syariat Allah. Yahdi man yasha, yaitu yahdi man yasha'u hidayatahu ila siratin mustaqim, ila tariqi dinil Islam. Terserah Allah. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada man yasha. Man di sini fi mahalli nasbin maf'ul bih. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki menuju sirat mustaqim. Ay wa minhu antum, dan diantaranya adalah kalian wahai kaum mukminin. Dalla ala hadza, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika kama hadainakum ilaihi, sebagaimana kami telah memberikan hidayah kepada kalian wahai muslimin menuju sirat mustaqim, begitu juga ja'alnakum wahai umat Muhammad, kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata, yaitu ummatan khiyara udula, sebagai umat yang di tengah-tengah. Khiyar terpilih, udul umat yang adil. Adil itu kan di tengah-tengah, ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kenapa Allah jadikan kaum muslimin umatnya Muhammad SAW ini sebagai umat yang terpilih di tengah, adil, agar menjadi apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap orang-orang. Kapan? Yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Anna rusulahum ballagathum, menjadi saksi untuk seluruh manusia. Kita ini menjadi saksi untuk seluruh manusia. Kita katakan seluruh manusia di sini bukan manusia di zaman Nabi atau di zaman sekarang saja, yaitu seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Seluruh manusia syuhadanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Persaksiannya kita apa, ikhwan, kepada orang-orang itu, kepada seluruh kaum manusia. Persaksiannya anna rusulahum ballagathum. Persaksiannya bahwasanya seluruh rasul mereka telah memberikan, telah menyampaikan dakwah kepada mereka semua. Iya itu. Ya. Di sini Al-Quran, kitab yang paling lengkap. Syariat Nabi Muhammad, syariat yang paling lengkap. Dan umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling lengkap dalam masalah wacana dakwah seluruh nabi dan rasul. Iya, kita imani semua itu. Ya. Beda dengan orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana mereka mau bersaksi atas seluruh umat, sementara orang Yahudi kufur terhadap syariat Muhammad, padahal kebanyakan umat muslim dari kalangan Muhammad dibandingkan seluruh nabi, umat-umatnya nggak ada apa-apanya dibandingkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani, mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi atas kita yang jauh lebih banyak daripada mereka? Iya, kita jauh lebih baik daripada mereka, insyaallah ta'ala. Maka nggak bisa, ya tidak bisa. Mereka tidak akan bisa menjadi saksi, bahkan mereka akan tersibukkan dengan kekufuran dan dosa mereka di hari kiamat nanti. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan kalian wahai umat Muhammad, Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi terhadap kalian, annahu ballaghakum, bahwasanya beliau Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kalian risalah ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Di sinilah ujiannya. Dan tidaklah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, tidaklah, wa ma ja'alna, tidaklah kami sayyarna, tidaklah kami jadikan qiblat lakal an al-jihah, ya, kiblat sekarang ni, allati kunta 'alaiha awalan, tadinya kamu di Ka'bah,
ya menuju Ka'bah dan bisa juga menghadap ke Baitul Maqdis. Wa kana yusalli ilaiha falamma hajara umira biistiqbali Baitul Maqdis ta'allufan lil yahud. Ketika hijrah, maka seketika yang tadinya ke Ka'bah bisa ke Ka'bah, sekarang kemudian diadakan adanya ujian. Diperintahkan setelah hijrah diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis sebagai ta'allufan lil yahud, sebagai upaya untuk melembutkan orang-orang Yahudi, barangkali mereka akan menerima dakwah Islam karena memiliki common kiblah, ya, yaitu Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi. Fa shalla ilaihi 6 aw 17 syahra. Maka kemudian salat menghadap ke Baitul Maqdis di awal pergi di Madinah berapa lama? Sekitar 16 atau 17 bulan. Belum nyampe enggak nyampe 2 tahun. 1 tahun lebih 4 atau 3 bulan. Thumma huwila, kemudian ditahwil qiblah. Jadi ketika masuk ke pergi Madinah, gitu kan? Musim hijrah di Madinah kan banyak orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadhir, ya, dan seterusnya. Maka ketika mereka melihat, oh, orang-orang muslim ini pengikut Nabi Muhammad, mereka kiblatnya kemana? Sama kita. Ta'allufan lil yahud. Wah, mereka berarti ada kedekatan dengan kita nih. Ya. Nah, oke, itu kan udah kayak zona aman gitu, biasa gitu. Tapi kemudian ditahwil oleh Allah Azza wa Jalla karena Rasulullah SAW juga condong ke Ka'bah. Hatinya condong ke Ka'bah. Kemudian ditahwil dengan ada tujuan illa lina'lama ala zuhuri may yattabi'ur rasul fayusaddiqah. Kita ubah itu. Kita ubah kiblatnya. Tujuannya apa? Kita agar mengetahui illa lina'lama. Lihat di sini illa lina'lama. Ada iskal di sini enggak? Iskalnya di pemikiran kita nih. Kita ubah kiblat tersebut tujuannya agar kita tahu. Tujuannya agar Allah tahu. Sekarang muskilahnya apa? Apakah Allah tidak tahu sebelumnya? Nah, ini dia. Ayat-ayat seperti ini bisa menjadi syubhat bagi orang-orang yang belum paham. Ya. Ya, dengerin Abu Maryam. Ayo, dengerin Putra. Ayat-ayat ini bisa menjadi syubhat bagi orang-orang yang tidak paham. Kayak di surat Al-Ankabut misalnya, kami akan memberikan bala, memberikan ujian bagi orang-orang waliya'lamallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, agar Allah mengetahui siapa-siapa yang jujur dan siapa-siapa yang berdusta. Apakah Allah Ta'ala sebelumnya tidak tahu? Allah sebelumnya tahu, Allah Maha tahu apa yang terjadi dan akan terjadi. Namun perbedaannya di sini ilmunya Allah Azza wa Jalla, ya. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Tahu itu pasti. Ya. Sebelum terjadinya, maka Allah pasti tahu. Setelah terjadinya, Allah juga tahu. Karena pengetahuan Allah Azza wa Jalla itu tidak terhenti dengan kejahilan atau kelupaan, tidak terawali dengan ketidaktahuan atau dengan kelupaan atau dengan amnesia, tidak ingat sama sekali, enggak. Ya, melainkan sebelum terjadinya Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala tahu apa yang akan terjadi dan konsekuensi dari yang terjadi, dan seandainya itu tidak terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tahu jika itu dijadikan akan seperti apa. Maka di sini perbedaannya adalah ilmu Allah Ta'ala setelah terjadinya sesuatu yang seperti ini, illa lina'lama may yattabi'ur rasul, itu adalah ilmu yang melazimkan adanya thawab dan nasr. Thawab dan nasr. Maka ini seperti ma'iyah amah dan ma'iyah khasah. Ya. Misal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan misal, ini memang contoh yang ada disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
mensyariatkan perubahan kiblat. Nah, dari perubahan tersebut terjadi apa? Pembicaraan. Terjadi perbedaan sikap di sebagian orang. Dari situlah Allah Ta'ala mengetahui siapa-siapa yang mengikuti Rasul dan siapa-siapa yang berpaling dari Rasul. Apakah sebelum kejadian tahwilul qiblah Allah tidak tahu? Allah tahu. Dan Allah tahu segala konsekuensinya nanti. Kalau mereka yang beriman tetap atau yang berpaling atau yang mengejek atau menyindir, Allah tahu semuanya dan Allah tahu konsekuensi buat mereka semua masing-masing. Ya, tetapi ketika dinyatakan di sini kami jadikan itu supaya kami tahu, itu tidak melazimkan Allah tidak tahu sebelumnya, bukan. Allah tetap tahu sebelumnya dan tahu selamanya. Tetapi di sini Allah Ta'ala ingin menegaskan bahwasanya pengetahuan Allah, ilmu Allah setelah terjadinya hal seperti ini, itu adalah pengetahuan atau ilmu yang melazimkan adanya konsekuensi. Bagi yang mengikuti Rasul, konsekuensinya thawab dan nasr. Bagi yang menyelisih Rasul, konsekuensinya adalah apa? Adalah dosa, dzanb. Ya, dzanb dan khudlan dan semisalnya. Iya. Kayak misalnya begini, ikhwan. Begini. Anda bilang ke antum, akhi antum punya duit? Iya. Sedekahlah antum. Kenapa sedekah? Supaya Allah Ta'ala tahu bahwasanya antum itu betul-betul pengen mendekatkan diri kepada Allah. Faham gak? Atau yang lain. Antum mau itikaf gak? Enggak, akhi. Ana malas itikaf. Itikaf lah. Loh, kenapa? Itikaf. Supaya Allah Ta'ala tahu bahwasanya antum memang betul-betul pengen dekat sama Allah. Allah tahu nggak sebenarnya isi hati antum? Tahu. Nah, ketika antum akhirnya i'tikaf, Allah pun tahu bahwasanya antum memang betul-betul jujur pengen dekat sama Allah Ta'ala. Apakah sebelum antum i'tikaf Allah tahu antum akan i'tikaf atau tidak? Allah tahu. Di sini perkataan Allah Ta'ala pun mengetahui, akhirnya Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya antum pengen mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan ilmu Allah yang melazimkan adanya apa? Adanya ganjaran, adanya balasan dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu maknanya. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Illa lina'lam. Di sini paham gak ini pembahasan ini? Paham gak ikhwan? Ha? Faisal? Fahim tak Faisal? Mafhum? Khalid, mafhum? Fulan bin Fulan, mafhum? Antum paham? Fahim dah? Ya mana belum selesainya? Yang ilmu Allah setelah kejadian itu. Ilmu Allah Ta'ala setelah kejadiannya Allah Ta'ala ketahui, maka itu melazimkan adanya balasan dari Allah. Melazimkan adanya balasan dari Allah. Ya. Karena jika itu tidak terjadi, maka tidak ada balasan kan? Dan itu terjadi, Allah tahu itu terjadi, maka Allah Ta'ala akan membalasnya. Itu maksudnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang beriman pasti akan diberikan ujian. Orang yang mengklaim dirinya, saya beriman, saya ke manhaj salaf, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, akan diuji. Setiap orang akan diuji sesuai dengan buah lisannya, supaya terketahui dia ini jujur apa enggak. Wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Itu semua diberikan ujian agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam berucap dan siapa yang ngomong doang. Nah, di sini kan akhirnya setelah fitnah itu kan membuat terketahui siapa-siapa yang jujur, siapa-siapa yang tidak. Iya. Maka dari terketahui itulah Allah Ta'ala mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Allah mengetahui sejak kapanpun Allah Ta'ala tahu. Namun kemudian pengetahuan Allah yang disebutkan di sini, maka ini merupakan pengetahuan atau ilmu yang melazimkan adanya balasan bagi orang yang jujur, balasan bagi orang yang berdusta atau tidak jujur. Fahim tak ya fulan? Lam tafham?
You are too young to understand. But you understand? You don't understand, you don't speak English? Poor you. You don't speak English? تتكلم بالعربية أم إنجليش ليه؟ ها؟ تتكلم بأي لغة؟ بأي لغة؟ لا تتكلم شيء؟ أنت فلان bin fulan. Iya. Nanti insyaallah antum masuk pesantren insyaallah bisa bahasa Arab insyaallah ya. Habis itu bisa bahasa Inggris. Iya, role modelnya ana. Iya. Satu tukang sate Padang protes nanti. Baik. Di sini kemudian illa lina'lama 'ala zuhuri man yattabi'ur rasul. Agar kita mengetahui, kita di sini Allah Azza wa Jalla siapa yang mengikuti Rasul kemudian membenarkannya, mimman yanqalibu 'ala aqibai, mimman yarji'u ila al-kufr, daripada orang-orang yang rujuk keluar kepada kekufuran, syakkan fid din, ragu terhadap agamanya, wa dhannan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hairatin min amrih, dan menyangka bahwa Nabi ini sedang bingung. Karena biasanya urufnya orang yang cepat berubah itu bingung, enggak konsisten itu bingung. Ya, padahal Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah. Wa qadir tadda lidzalika jama'atun, gara-gara perubahan al-qiblah ada beberapa pihak yang murtad. Itu hanya karena apa? Kayak merasa apa? Merasa ini kayaknya Muhammad ini bukan kecewa. Ya mungkin kecewa, mungkin ya. Kecewa karena sebelumnya Yahudi atau gimana mungkin, tapi sepertinya bukan itu. Karena merasa apa di sini? Ini kok berubah ya? Kayak ragu gitu loh. Kayak ragu. Memang sebagian dari syariat Islam sebagiannya itu tipis sekali sehingga bukan tipis. Sangat rentan untuk membuat pemeluknya itu ragu. Beberapa syariat Islam sangat rentan untuk membuat pemeluknya ragu. Apa contohnya? Saat apa? Isra Mi'raj. Orang-orang liberal enggak, mereka ragu. Rentan bagi mereka untuk ragu. Tapi bagi kita, antum ada yang ragu enggak? Kalau ada yang ragu, Masya Allah antum enggak ragu. Mau pakai logika? Logika yang terbenar adalah antum ikut dengan perkataan Rasulullah SAW. Iya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya. Mudah enggak bagi Allah? Mudah sekali, wallahi mudah sekali bagi Allah untuk Isra Mi'raj, untuk hal yang Isra Mi'raj itu mudah bagi Allah. Berat mungkin bagi sebagian logika orang, mudah bagi Allah, dan ketika kita tahu itu mudah bagi Allah, udah enggak usah pakai logika yang terbesar adalah bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Gampang. Dan Isra Mi'raj dan semisalnya itu kemudian diingkari oleh orang-orang liberal, pluralis dan seterusnya. Sebagian dari mereka mengatakan Al-Quran ini ancaman-ancaman yang ada di sini tentang surga, neraka itu untuk kadrun aja. Tentang surga itu cuma buat kadrun. Loh kenapa? Kadal gurun kan jarang sungai, makanya tajri min tahtil anhar. Sungai-sungai mengalir karena jarang di kadrun itu jarang sungai, makanya dijanjikan itu supaya mereka semangat beramal. Padahal mah enggak seperti. Nah, ini perkataan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari kalangan liberal umat ini. Iya. Ya, atau itu Al-Qur'an itu untuk zaman batu. Itu kata mereka kayak gitu. Karena di zaman batu itu susah nyari air sehingga dijanjikan sama Tuhannya tentang air mengalir, pohon. Iya. Ya. Tapi tetap surga itu fitrahnya manusia sebenarnya. Karena asalnya bapaknya manusia di surga tadinya. Makanya antum kalau melihat pepohonan enggak bakal bosan. Tapi kalau antum melihat sebagian ikhwan di sini, jangankan melihatnya. Antum datang ke parkiran ingat ada fulan di situ, udah kerasa hati itu udah berubah. Tapi kalau ngelihat pepohonan karena di surga itu tajri min tahtil anhar, asjar, pohon-pohon, Masya Allah. Iya. Begitu ya, ikhwan.
yanqalibu ala aqibai. Jadi sebagian ada yang murtad. Wa in mukhaffafah min ats-tsaqilah wasmuha mahdhufun ay wa innaha yaitu wa in di sini wa in kanat lakabiratan, aslinya wa innaha kanat, secara bahasa bisa wa innaha kanat ay at-tawliyatu ilaiha, tawliyah yaitu mengubah menuju ke kiblat baru, itulah kabiratan la syaqatan 'alan nas, besar berat bagi sebagian orang. Yang Baitul Maqdis ke Ka'bah, aduh berat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali pada orang-orang yang Allah berikan hidayah. Padahal sebenarnya apa sih beratnya coba? Tinggal tahwil qiblah, dia enggak ke Baitul Maqdis lagi. Kan gampang gitu loh. Ya udah tinggal ke Ka'bah. Kiblatnya berat. Yang berat tuh apa sebenarnya? Yang berat adalah hati dia. Ada sesuatu yang dia inginkan, ada sesuatu yang masih belum dia copot. Orang banyak yang mengklaim manhaj salaf. Tapi kadang ada beberapa muamalah yang haram yang dia berat untuk meninggalkannya. Iya. Isbal misalnya. Ya. Ada yang masih berat meninggalkannya, tapi dia memproklamirkan, oh, saya ini Wahabi. Maksudnya dia merasa, wah jangan menyinggung Wahabi karena saya juga termasuk Wahabi nih, pengikut Wahabi juga. Ya. Tapi dia haroki sebenarnya, ikhwani Wahabi. Ya. Iya, untuk anti syirik dia ikut Wahabi, tapi untuk politik sururi. Ya. Iya, di sana senang, di sini senang. Yang enggak nyenengin apa? Salafi itu yang enggak nyenengin. Nah, kemudian dia tetap apa? Isbal 1 meter. Isbal. Jenggot pangkas sampai mulus jenggotnya itu. Mungkin kalau dagunya bisa dicukur, dagunya juga kena kali itu. Iya. Ada apa? Kok switching gitu? Iya. Tapi kemudian mengklaim manhaj salaf. Manhaj salaf model apa itu? Emang disyaratkan ya manhaj salaf harus berjenggot? Enggak kan? Tuh lihat bukunya Ustadz Fulan jenggotnya sedikit. Itu nasib beliau jenggotnya sedikit. Kalau misalnya beliau nasibnya jenggot banyak, bakal dipelihara itu jenggot. Antum harusnya jenggotnya banyak, dicukur semua. Nah ini masih belum cukup umur, dah biarin. Ya, belum bisa ini. Ini ujiannya seperti ini. Syaqah, isbal. Beratan mana? Isbal atau tidak isbal? Tergantung. Coba dikiloin celananya. Lebih berat yang isbal. Iya. Coba dipotong, lebih ringan. Berarti yang beratnya di sini hatinya yang berat. Ya. Kenapa tidak zikir? Emang Pak Iman masih isbal, Pak Iman? Masih isbal? Kalau itu nasib itu. Iya. Wa ma kana kemudian illa 'alal ladzina hadallah, kecuali yang Allah beri hidayah. Yang Allah beri hidayah akan ringan buat dia. Akan ringan buat dia Islam ini. Segala syariat ringan buat dia. Terima dia, sami'na wa ata'na. Al-qabul dan at-taslim, terima dia. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian, salat kalian. Iman di sini maknanya salat. Ai salatakum ila Baitul Maqdis. Salat kalian yang sebelumnya ke Baitul Maqdis itu tidak disia-siakan oleh Allah. Bal yuthibukum alaihi, tetap diberikan ganjaran pahala, li'anna sababa nuzuliha as-su'alu amman mata qabla at-tahwil. Ya, karena sebab nuzul dari ayat ini atau dari tahwil al-qiblah ini adalah pertanyaan tentang orang-orang yang wafat sebelum tahwil. Yang wafat sebelum tahwil al-qiblah, maka mereka tidak dibebani hal-hal yang setelah wafat mereka. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah Subhanahu wa taala bin-nas, kepada an-nas. An-nas di sini am urida bihil khas, yaitu al-mu'minin. La raufur rahim. Rauf rahim. Rauf ini di sini apa? Maha penyayang, sama seperti rahim, tetapi rahim ini
Rahim itu khusus kepada orang-orang mukminun. Ya. Bedanya Rahman dengan Rahim, Rahim itu rahmah yang muttasilah bil marhum, yaitu suatu kasih sayang yang bersambung kepada yang disayang, kepada pihak yang disayang. Maka itu hanya untuk orang mukminin. Makanya an-nas di sini di am urida bil khas, mukminin saja. Walaupun lafalnya am tapi maksudnya adalah khas. Ya. Walaupun di banyak dari ayat Al-Qur'an an-nas itu maknanya yaitu orang-orang zalim, kufar. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad di sini lit tahqiq. Qad lit tahqiq. Nara fi'il mudhari'. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang qad kemudian fi'il mudhari' itu tidak mesti maknanya kadang-kadang, tapi maknanya lit tahqiq bisa. Ya, seperti qad ra'ayna dan qad nara bisa semakna. Qad nara lit tahqiq, ya, untuk mentahqiq. Betul-betul kami melihat kamu. Taqalluba, ya, tasarrufa wajhika fi sama, yaitu engkau berkali-kali menengadahkan ke langit wajahmu gitu. Mutatalli'an ilal wahyi. Kenapa Rasulullah SAW dia gini? Nunggu gitu ada wahyu gitu. Nunggu adanya wahyu. Wa mutasyawwiqan lil amri bil istiqbal Ka'bah. Itu seperti ada kerinduan, yaitu aduh coba ya Allah kapan diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah, karena itulah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di periode Mekah. Wa kana yawaddu dzalika li annaha qiblatu Ibrahim. Beliau tuh pengen sekali kembali istiqbal al-Ka'bah karena itu tadinya kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa li annahu ad'a ila islamil Arab, dan kembali kiblatnya ke Ka'bah itu lebih mendorong Islamnya orang-orang Arab. Falanuwalliyannaka qiblatan tarduha. Nuwalliyannaka nuhawwilannaka. Kami ubah kemudian kiblat sesuai dengan yang engkau cintai, tarduha tuhibbuha. Fawalli wajhaka, maka istaqbil fi shalah syatra nahwa al-Masjidil Haram ay al-Ka'bah. Maka silakan istaqbil fi shalah nahwa al-Ka'bah. Ayo hadaplah salatmu menuju atau menghadap ke Ka'bah. Wa haitsuma kuntum antum khitab lil ummah. Kalian yaitu kaum muslimin, fawallu wujuhakum fi shalah syatra. Ke arah manapun kalian itu salat, ya, yaitu ke arah itu juga gitu loh. Atau maksudnya adalah hendaknya kalian ke arah kiblat, ke arah Ka'bah ketika salat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu ahlul kitab, mereka tahu bahwasanya at-tawalli ilal Ka'bah, yaitu menghadap ke Ka'bah, itu adalah al-haq ats-tsabit dari Rabb, dari Allah. Mereka tahu lima fi kutubihim min na'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwalu ilaiha. Karena di kitab-kitab ahlul kitab, di kitab-kitab Injil, Taurat, itu disebutkan di antara ciri khas dan karakter Nabi SAW bahwasanya suatu ketika Nabi terakhir tersebut itu akan menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Mereka sudah tahu tuh ahli kitab. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kalau riwayat Hafiz dan riwayat selainnya ada wa mallahu bighafilin amma ta'malun dengan ta. Ayyuhal mu'minun. Kalau misal ta'malun, wahai mukminun, berarti khitabnya mukminun. Kalau misalnya ya'malun, berarti khitabnya adalah al-yahud. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, kan kita pakai riwayat yang kita pakai, ya. Riwayat yang kita pakai wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah taala tidak lalai akan apa yang mereka yaitu orang Yahudi perbuat. Tapi dalam riwayat lain, dalam qiraah lain, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, itu khitabnya untuk orang-orang mukminin, muslimun. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Wala in ataita alladziina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Tetapi ini tingkah orang-orang ahli kitab keras kepala, terutama Yahudi. Wala in lam qasam.
betul-betul mengqasam, mestilah ini terjadi ini. Ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ala sidqika fi amril qiblah. Kalau misalnya engkau mendatangkan segala ayat untuk orang-orang ahli kitab, segala petunjuk bahwasanya engkau itu benar dalam masalah kiblat, ma tabi'u qiblatak, ay la yattabi'una qiblataka inada, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu yaitu Ka'bah karena inad. Apa inad ikhwan? Pembangkangan mereka, istikbar. Ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak mengikuti kiblat mereka. Ini qat'un li tam'ihi fi islamihim, li tam'ihi fi islamihim wa tam'ihim fi 'audihi ilaiha. Jadi kamu jangan ikutin kiblat mereka, karena kamu tuh pengen mereka tuh masuk Islam, dan mereka yaitu orang Yahudi itu kepengen kiblat itu kembali ke Baitul Maqdis. Artinya kamu punya prinsip, mereka punya pendirian yang jelek. Janganlah orang yang berprinsip di atas ketaatan itu malah justru nurut sama pendirian orang-orang yang jelek. Gitu. Ini kan perintah Allah ke Ka'bah, dan mereka itu sesuai hawa nafsu mereka pengen supaya kiblat itu sesuai dengan mereka. Ini sebenarnya prinsip ikhwan. Jangan sampai orang-orang yang di atas hak itu kemudian malah justru ngalah dengan orang-orang yang berprinsip buruk, dan ngalahnya itu apa? Malah justru yang orang berprinsip baik ini malah justru ikut-ikutan dengan prinsip-prinsip buruk ini. Jangan. Ya walaupun dalam beberapa konteks mudah-mudahan dimaafkan karena darurat. Tapi jangan di masalah-masalah usuluddin misalnya, jangan. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd. Dan sebagian mereka Yahud punya kiblat, Nasara punya kiblat. Itu tidak saling ikut dengan kiblat masing-masing. Tapi kenapa orang Yahudi hanya membincangkan orang-orang Islam? Gitu loh. Ibaratnya ada manhaj ikhwani, ada ikhwani, HTI, apalagi ya? Zikri misalnya. Terus kemudian ada salafi, ya. Semua ini bertentangan satu sama lain ini sebenarnya. Tapi yang dibincangkan cuman salafi doang, gitu loh. Kan biasa gitu. Iya. Namun ketika di seremonial akhir tahun berjilid-jilid mereka akan satu balong. Ya. Iya. Taib. Walin taba'ta awahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka allati yad'unaka ilaiha, hawa nafsu mereka malah kamu ikuti yang mereka ayo ngajak menuju hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, padahal setelah kamu itu sudah diberikan wahyu, diberikan ilmu. Innaka idzan laminadh zalimin, innaka idzan, kalau misalnya begitu, in ittaba'tahum fardha, kalau misalnya memang engkau mengikuti mereka, maka engkau malah jadi termasuk orang-orang yang zalim. Jadi semua orang yang sudah Allah baik-baik berikan ilmu pada mereka, kalau misalnya orang-orang ini sudah diberikan ilmu tapi malah tetap mengekor pada orang-orang pengekor hawa nafsu, maka mereka adalah orang-orang zalim. Dan itu yang kita lihat. Dai-dai yang jelek, dai-dai yang yang mereka justru lebih pro kepada orang-orang yang zalim atau orang-orang yang buruk, maka mereka adalah termasuk orang-orang zalim setelah ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Taib, untuk tafsir Jalalain kita cukup sampai situ. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.